Saya lahir tahun 71 di Banyumas. Saya bersekolah dari SD dan SMA itu ada di Purwokerto. Sempat kuliah sebentar di Gajah Mada, ambil fakultas biologi tahun 90. Tahun 90, cuma nggak sampai lulus. Setelah itu juga sempat ngambil kuliah di Unsud, fakultas hukum, juga nggak sampai lulus. Itu latar belakang pendidikan saya. Kemudian untuk aktivitas organisasi, saya pernah bergabung dengan LSM Bina Desa. Itu sekitar tahun 96 ya, bergabung dengan Bina Desa. Selanjutnya setelah 98 ikut-ikutan berpartai politik gitu ya. Kebetulan saat itu saya masuk PDI Perjuangan sampai dengan tahun 2004. Saya juga pernah menjadi pengurus kecamatan waktu namanya Bankorcam. Bankorcam belum PDI Perjuangan, saat itu masih kalau nggak salah Promega. Saya Bankorcam. Kalau sekarang barangkali namanya wakil ketua ya, wakil ketua. Tahun 2002 saya dipercaya sebagai Sekjen Banteng Muda Indonesia untuk Kabupaten Banyumas. Nah setelah itu sampai dengan 2004 kalau nggak salah, 2005 kita bergabung dengan Partai Demokrasi Pembaruan, cuma sayangnya nggak lolos ke Senayan gitu. Habis itu saya sudah nggak berpartai lagi, tapi masih berpolitik, hanya sebatas diskusi dengan teman-teman sampai hari ini. Itu barangkali yang bisa sampaikan terkait dengan latar belakang saya. Nggak banyak dan nggak menarik. Saya bukan pemerhati yang bagus, tetapi barangkali kalau belakangan ini, apalagi menjelang tahun politik rame ini saya dengar itu, kalau untuk Jawa Tengah, barangkali terkait isu yang paling dominan adalah terkait kesejahteraan petani. Karena ternyata petani-petani ini banyak mengeluh, saya jumpai langsung di lapangan. Terus utamanya pupuk, banyak sekali yang mengeluh karena subsidi yang mereka terima tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya mereka butuhkan gitu. Itu satu hal. Hal lain barangkali kalau saya perhatikan itu memang sebetulnya sampai hari ini kalau kita mau jujur tidak ada satu rezim pun atau satu penguasa pun yang memperhatikan betul-betul petani. Nggak ada yang betul-betul memperhatikan petani yang saya lihat. Sayangnya yang pernah agak memperhatikan adalah rezim yang dulu bareng-bareng kita tumbangkan, yaitu rezim Soeharto. Itu relatif memperhatikan dibandingkan pasca reformasi ini. Nggak ada yang sungguh-sungguh memperhatikan petani, padahal 60% lebih. Saya datanya nggak menguasai, tetapi saya yakin di Indonesia 60% lebih itu adalah mata pencaharian petani, baik penggarap atau mereka yang punya lahan sendiri. Nah tentunya ini harusnya menjadi fokus yang utama ya, yang utama. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait isu-isu yang hangat, karena memang lingkungan saya kan para petani, sehingga saya dengar langsung dari mereka. Ya itu tadi, sampai dengan hari ini pasca reformasi tidak ada satupun penguasa atau pemerintah atau rezim siapapun yang betul-betul memperhatikan petani. Petani lebih banyak dijadikan komoditi politik gitu kan, jadikan komoditas politik, diambil isu-isunya gitu. Tetapi sama sekali petani nggak ada yang sejahtera gitu loh. Padahal mereka itu sebetulnya pejuang ketahanan pangan gitu kan. Ketika terjadi krisis di Indonesia, satu-satunya yang nggak kena krisis petani, mereka tetap bertahan gitu loh. Harusnya ada perhatian lebih. Mereka harusnya menjadi semacam anak emas. Petani itu harus menjadi anak emas di Indonesia gitu loh. Karena petani ini pekerjaan mereka itu nggak merusak alam gitu loh. Mereka tidak mengambil banyak dari alam. Coba kalau kita lihat untuk bidang-bidang yang lain, pertambangan dan lain sebagainya, itu kan efek atau dampak yang disebabkan oleh pertambangan itu kan merusak alam, nggak ramah lingkungan kan itu. Tetapi petani tidak. Nah justru ini
Apalagi ini menjelang pemilu 2024. Pemimpin siapapun yang nanti harus memperhatikan petani. Saya cukup merenung cukup lama untuk akhirnya menjatuhkan pilihan kepada figur yang muncul sekarang. Menurut saya itu bukannya di sektor pertanian. Menurut saya figur Anies Baswedan cukup bisa mengatasi persoalan yang ada di Indonesia. Kita lihat selama beliau memerintah di DKI, orang kan selalu mengatakan bahwa DKI adalah miniatur Indonesia kan. Nah, beliau itu cukup berhasil di sana. Suka tidak suka, fakta yang tidak terbantahkan. Gitu. Jadi menurut saya untuk Pilpres 2024, kami dan kawan-kawan yang punya kelompok diskusi kecil itu memang saat ini lagi menggadang-gadang Pak Anies Baswedan. Bahkan di Jakarta yang minim lahan pertanian aja, beliau bisa melakukan itu. Bagaimana memanfaatkan lahan yang terbatas untuk upaya-upaya pertanian. Apalagi kalau bicara yang skupnya lebih luas, Indonesia ini ya kan. Yang kita kan pernah dulu di masa Orde Baru menjadi negara yang sanggup berswasembada pangan kan. Saya pikir nanti Pak Anies, beliau ini kan menurut saya mengutip apa yang disampaikan oleh siapa ya Pak dari Demokrat, Pak Johnson Sitandaun apa ya. Beliau ini merupakan figur yang lengkap istilahnya gitu. Dari tidak hanya punya gagasan, tetapi beliau ini punya platform gitu loh. Punya platform dalam banyak hal gitu loh. Saya kan sangat intens sekali memperhatikan di Jakarta. Sampai akhirnya pada suatu saat saya dengan teman sengaja ke Jakarta nih. Apa betul nih yang disampaikan oleh medsos ini tentang keberhasilan Pak Anies Baswedan? Ternyata betul. Karena saya kan harus ngecek sendiri ke sana kan. Ternyata betul. Dari situ saya semakin mantap. Tidak ada lain bahwa untuk Pilpres 2024 hanya Anies yang bisa mengobati Indonesia. Saya ingin Pak Anies itu memperhatikan rakyat kecil. Karena sebetulnya ini kan jargon-jargon yang selalu diucapkan oleh semua calon presiden, calon bupati, dekat dengan rakyat, peduli dengan rakyat kecil. Tetapi nampaknya nggak ada satupun yang mencoba merealisasikan itu. Tidak ada satupun yang berusaha menepati janji-janjinya. Saya secara naluri atau instingtif, saya percaya Anies Baswedan amanah. Dan dia bisa menepati janjinya. Kita bisa lihat itu di Jakarta. Semua janjinya dia bayar tunai. Memang tidak semua bisa dia laksanakan, barangkali ada beberapa hal ya. Karena persoalan waktunya yang terbatas cuma 5 tahun gitu. Tetapi menurut saya sejauh ini beliau berusaha dengan keras dan sungguh-sungguh untuk menepati janji-janji kampanye beliau ketika mencalonkan dia menjadi DKI 1 dulu gitu. Dan saya yakin ke depan ketika jadi presiden dia tidak akan seperti politisi-politisi lain gitu loh. Mengumbar janji yang penting keren gitu loh. Peduli rakyat misalnya kan. Dekat dengan rakyat, peduli Indonesia. Anies Baswedan itu tipe orang yang tidak berani mengumbar janji. Karena dia merasa bahwa semua janji adalah hutang yang harus dibayar lunas, harus ditunaikan. Itu yang saya rasakan. Saya belum pernah ketemu dengan beliau gitu. Tetapi kami meyakini gitu. Anies Baswedan adalah figur yang seperti saya sebutkan tadi. Dia figur yang paripurna.